Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mopi Royhan. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film unik berjudul Cleaner. Film ini dirilis pada tahun 2007, sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya, kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya, selamat menonton, cikiu. Ketika seseorang meninggal di rumahmu dan meninggalkan kekacauan, terserah pada keluarga itu untuk mau membersihkannya atau tidak. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai keberanian untuk melakukan hal semacam itu. Disitulah tugas dari si pembersih yang disebut Strickland untuk membereskan bercak saus merah hingga membereskan kekacauan yang terjadi seperti saat ini. Wanita muda yang baru saja pulang ke rumah ibunya seketika kaget melihat sang ibu telah tewas. Karena takut dengan hal itu dan tahu kalau ibunya telah mati dalam beberapa hari, si wanita pun memesan jasa si pembersih untuk mengatasi kekacauan tersebut. Setelah saat dibawa oleh tim forensik, si pembersih mulai masuk ke dalam rumah untuk melakukan tugasnya. Dan pembersih itu bernama Tom. Diketahui Tom adalah mantan anggota polisi yang telah lama berhenti. Tom mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Rose. Setelah sang istri tewas beberapa tahun lalu, Tom merawat dan membiayai Rose hingga saat ini. Kematian sang istri tampaknya sangat berbekas pada diri Tom, membuat Tom tidak mau lagi menjalin asmara dengan orang lain. Suatu hari Tom kedatangan seorang pemuda yang bernama Miguel. Kedatangan Miguel ke sana tidak lain hanya untuk melamar pekerjaan menjadi pembersih seperti Tom. Meski Miguel sempat ditolak berulang kali oleh Tom, tapi melihat kegigihan Miguel yang sering datang dan membantu rekan Tom yaitu Carrie, pada akhirnya Tom pun mau menerima Miguel. Tak lama setelah Miguel pergi, Carrie datang memberi Tom beberapa daftar tugas, di mana daftar itu berisi alamat yang diberikan si penyewa jasa. Dari salah satu laporan, Tom kemudian mendatangi salah satu rumah yang tercantum pada kertas tersebut. 1257 Richwood Way merupakan alamat rumah dari seorang bernama John Tretton yang memesan jasa Tom. Terlihat Tom memasuki rumah itu dengan menggunakan kunci yang diselipkan di bawah pot bunga sesuai arahan yang tertera di dalam daftar pesanan. Saat Tom mengecek keadaan di dalam ruang tamu, tampak jelas terdapat bercak saus merah yang berceceran di ruangan tersebut. Tanpa berlama-lama, Tom kemudian membuka kopernya dan mulai membersihkan area itu. Tom tidak lupa untuk memotret area sekitar sebelum ia membersihkannya, yang kemudian laporan langsung turut direkam. Menurut dugaan Tom, korban tewas akibat pembunuhan. Dari saus yang masih kental, Tom memperkirakan kalau korban itu tewas 1 hari yang lalu. Singkat cerita, setelah semuanya beres, Tom bergegas pergi meninggalkan tempat itu. Setibanya di rumah, Tom dikagetkan dengan Rose yang sudah membuka kotak milik mendiang ibunya. Ternyata Rose bermaksud mengambil buku resep masakan sang ibu. Dari buku resep tersebut, Rose dapat menyiapkan makanan malam yang enak untuk disantap bersama Tom. Зачем? Мама историчка. Знаешь, кто бы подошел? Несколько раз. Прихоть. Просто я хочу, чтобы... Я знаю. Keesokan harinya, saat Tom akan menghantarkan Rose pergi ke sekolah, Tom mendapati kalau kunci rumah Tretton masih berada di dalam saku jaketnya. Dengan tergesa-gesa setelah mengantar Rose, Tom kemudian pergi ke rumah tersebut. Saat Tom menekan bel dan mulai memasuki rumah itu, Tom dikagetkan dengan sebuah kejutan dari istri si pemilik rumah yang bernama Norkat bersama anak-anak panti yang berniat menyambut Tretton. Karena bukan Tretton yang datang, Norkat pun bertanya siapa Tom sebenarnya pada kesempatan itu atau menjelaskan kalau ia adalah petugas pembersih yang disewa Norkat tempoh lalu. Merasa kalau dirinya tidak menyewa Tom, Norkat pun bertanya siapakah yang memesan Tom sebenarnya. Norkat heran karena suaminya pun sudah tidak pulang semenjak 4 hari yang lalu.
Mendapat pertanyaan itu, Tom mengetahui bahwa ada hal yang janggal pun langsung berdalih kalau ia salah tempat. Beberapa waktu kemudian Tom menghubungi rekannya di kantor polisi untuk menanyakan kasus kematian yang sebelumnya Tom tangani. Alangkah terkejutnya Tom saat dirinya baru tahu kalau kasus kematian tersebut tampaknya belum teridentifikasi oleh pihak kepolisian. Dengan itu, Tom berniat untuk menyelidiki kasus kematian tersebut. Terlihat kini Tom mulai mengumpulkan semua bukti-bukti dan laporan yang ia kerjakan saat membersihkan rumah Treten. Agar berkas itu tidak jatuh ke tangan yang salah, Tom menyembunyikan di dalam meja kerjanya. Suatu hari, Tom dapat telepon dari seorang detektif kepolisian yang bernama Lorenzo. Diketahui Lorenzo adalah teman baik Tom yang sudah menganggap Tom sebagai keluarganya sendiri. Beberapa jam berselang, Tom sendiri sedang bercerita mengenai awal mula pertemuannya dengan sang istri kepada Rose. Itu semua Tom terpaksa ceritakan karena Rose ingin menjadikan sosok mendiang ibunya sebagai tokoh pahlawan untuk ditulis dan dikenang oleh kebanyakan orang. Kematian ibu Rose begitu tragis karena sang ibu meninggal di penjara. Informasi itu pun tentu membuat Rose sangat kaget serta langsung mengakhiri sesi tugasnya. Setelah itu, Tom pun pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan Lorenzo. Dari perkataan Lorenzo, diketahui bahwa akhir-akhir ini banyak dari para polisi yang mengundurkan diri. Itu semua karena salah seorang pejabat korup yang tertangkap bernama Vaughn. Di tengah percakapan mereka terlihat sebuah berita yang menayangkan kediaman Treten, di mana berita itu berisi Noel yang memanggil petugas kepolisian baru-baru ini karena suaminya sudah 1 minggu tak ada kabar. Kebetulan detektif yang dipanggil juga ada di bar tersebut menyaksikan berita itu. Tanpa diduga, detektif yang bernama Jim ini adalah teman sekolah dari Tom dan Lorenzo. Dari ucapan Jim, saksi setempat sempat melihat Treten yang dihampiri tukang pipa. Keesokan harinya, Tom dikagetkan dengan sosok Norkat yang sudah ada di ruangan Tom. Norkat akhirnya sadar kalau Tom sebelumnya bukanlah salah tempat, melainkan Tom memang sudah membersihkan kekacauan di rumahnya. Tapi Norkat terpaksa pergi ketika Tom menyuruhnya untuk keluar dari ruangan tersebut. Beberapa waktu kemudian, di saat Tom sedang melakukan tugasnya membersihkan TKP, Tom tiba-tiba dihampiri oleh Lorenzo yang mengajaknya untuk berbicara. Di hadapan Tom, Lorenzo menjelaskan dari hasil oleh TKP para petugas didapati berbagai macam zat pembersih kimia di rumah Treten. Semua itu menuju pada Tom karena hanya Tom yang membuka jasa pembersih TKP di wilayah tersebut. Lorenzo pun menanyakan apakah Tom tempo lalu sempat membersihkan rumah Treten. Dan karena Lorenzo adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya, Tom menjelaskan panjang lebar tentang rumah Treten yang terdapat banyak saus merah. Tom juga memberitahu bahwa semua berkas-berkas terkait laporan tersebut sudah ia sembunyikan di dalam meja kerjanya. Lorenzo mencurigai adanya tindakan kejahatan di sini karena hilangnya Treten terjadi sehari sebelum ia ditetapkan untuk bersaksi di hadapan Dewan Juri Agung melawan mantan komisaris polisi yang korup yaitu Vaughn. Vaughn orang yang paling berpengaruh di wilayah tersebut. Hari demi hari Tom melakukan tugasnya dengan penuh tanda tanya karena semakin hari kasus kematian Treten terus-menerus menghantui Tom. Singkat waktu, Tom yang kembali ke kantornya pun mendapati Jim yang sudah ada di sana bersama rekannya yang bernama Harris. Ternyata sebelumnya Jim dan Harris ingin menggeledah ruangan Tom tapi Carrie melarangnya. Seperti dugaan Tom, Jim dan Harris akan menggeledah ruangan Tom karena di rumah Treten terdapat zat pembersih kimia yang tak lain mengarah pada Tom. Ketika Tom diminta untuk mengambil berkas Norkat, Tom berbohong dan mengatakan kalau ia belum pernah mendapatkan laporan tersebut. Tampaknya Tom buru-buru untuk mengambil berkas Treten yang ia sembunyikan.
Tom pergi menghampiri Lorenzen untuk menceritakan mengenai Jim dan juga Harris yang berniat menggeledah kantornya. Mendengar cerita tersebut, Lorenzo mengatakan bahwa ia akan menjaga serta melindungi Tom. Beberapa waktu kemudian, di rumah Tom kembali ditanyai oleh Rose tentang kematian ibunya. Di sini Tom menjawab kalau ia juga tidak tahu dikarenakan ibunya Rose meninggal di dalam penjara. Setelah menenangkan anaknya, Tom kemudian mengajak Norkat bertemu di sebuah gereja. Pada kesempatan itulah, Tom jujur bahwa beberapa hari lalu situasi di rumah Norkat tampak kacau. Tom turut menduga kematian suami Norkat yang nampaknya ditembak oleh seseorang. Tom sengaja untuk belum melaporkan kasus tersebut kepada para polisi selain Lorenzo. Itu semua karena Tom tidak mempercayai pihak kepolisian. Setelah mendengar semua penjelasan dari Tom, Norkat kemudian membawa Tom ke ruangannya. Di sanalah Norkat memberikan sebuah buku yang ditulis tangan oleh sang suami kepada Tom. Buku tersebut dikenal dengan sebutan Kartu Bebas Keluar dari Penjara, yang saat dibuka oleh Tom ternyata hampir seluruh buku itu berisi angka. Menurut penjelasan Norkat menyimpulkan bahwa angka di kolom pertama dan terakhir adalah jumlah uang. Tapi Norkat sendiri tidak tahu maksud angka yang berada di kolom tengah. Sekilas Tom sadar bahwa kolom tengah berisi nomor lencana dari kepolisian. Saat itu juga Tom langsung mengatakan bahwa benar buku itu berisi bukti-bukti jelas terkait tindakan Trenton dan juga Vaughn yang sudah menyuap beberapa polisi di wilayah tersebut. Mengetahui hal itu, Norkat menambahkan bahwa sebelum suaminya tewas, sang suami sempat ketakutan dan pergi bersama Vaughn. Tom yang mencoba menelah perkataan Norkat pun mendapati bahwa nomor lencana kepolisiannya terdahulu turut terpampang di dalam daftar buku itu. Keesokan harinya saat Tom berkunjung ke rumah Norkat, Tom dikagetkan dengan suara pecahan gelas yang tak sengaja dijatuhkan wanita itu. Tampaknya Norkat masih trauma dan terbayang terus akan kematian suaminya. Disitulah Norkat yang ketakutan berkata kalau sepertinya ia harus pergi menenangkan diri ke sebuah tempat. Atas hal itu, Tom kemudian membawa Norkat ke kediaman Miguel. Setelah menjelaskan pada Miguel maksud kedatangan mereka berdua ke sana, Miguel pun mengajak Tom dan juga Norkat untuk makan malam bersama. Sesaat kemudian, Tom beserta Norkat mulai curhat tentang trauma mereka masing-masing. Di sini kita bisa tahu bahwa istri Tom tewas bukanlah di penjara, melainkan tewas di rumah ketika Rose masih kecil. Waktu itu tempatnya di tengah malam, beberapa perampok masuk ke dalam rumah Tom. Sayangnya Tom tidak ada di rumah karena sedang berpatroli. Kejadian itu menjadi sebuah alasan kenapa Tom berhenti dari pekerjaannya. Ia ingin menjaga Rose agar tidak terjadi sesuatu yang buruk terhadap putri kecilnya itu. Tidak lama kemudian, melihat Norkat yang sudah tenang, Tom pun kemudian pulang terlebih dahulu. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil Tom diberhentikan oleh seorang petugas kepolisian yang tanpa basa-basi memukul Tom. Sebelum polisi itu pergi, polisi tersebut mengatakan bahwa dirinya tahu siapa Tom. Sesampainya di rumah, Rose yang melihat wajah Tom terluka bergegas untuk mengobati sang ayah. Setelah mengobati Tom, Rose yang sebelumnya mengorek-ngorek berkas ibunya pun akhirnya tahu bahwa sebenarnya sang ibu tewas ditembak oleh para perampok. Disitulah Rose marah kepada Tom dan bertanya kenapa Tom merahasiakan kematian itu. Entah apa alasannya, tapi intinya Tom tidak mau kalau Rose tahu bahwa ibunya tewas ditembak oleh para perampok. Setelah itu, Tom mencoba untuk menenangkan dirinya dengan menyemprotkan parfum milik mendiang istrinya. Tapi tanpa diduga saat Tom beranjak ke kamar mandi, ia mendapat pemikiran bahwa mungkin saja semua yang menimpa Trenton tidak lain adalah ulah dari si pemilik rumah itu sendiri, yaitu Norkat. Dengan begitu, keesokan harinya Tom yang tidak mau menuduh sembarangan mengajak Norkat untuk bertemu. Tanpa banyak berbicara, Tom membawa Norkat ke rumah sakit untuk menghampiri rekan Tom yang bernama Arlo. Maksud kedatangan Tom membawa Norkat ke sana tak lain hanyalah untuk memastikan apakah jasad yang ditemukan para polisi baru-baru ini adalah jasad Trenton atau bukan. Tidak lama kemudian, Jim muncul dan bertanya pada Tom apa yang dilakukan di sana.
Beruntung Norkat yang ditanya oleh Jim mengatakan kalau ia tidak kenal dengan Tom. Setelah memastikan kalau jasad tersebut adalah benar jasad dari Trenton, Norkat pun bergegas pergi dari tempat itu. Setelah Tom pergi ke kediaman Trenton dan berniat untuk mengecek keadaan Norkat di sana. Tapi alangkah terkejutnya Tom saat melihat bercak saus merah menempel di mobil Norkat. Norkat sendiri seperti bersiap-siap untuk pergi. Dengan kunci yang masih Tom simpan, Tom pun masuk ke dalam rumah Norkat, di mana Norkat akan pergi menghilang tanpa jejak. Pada akhirnya Norkat diminta Tom berterus terang yang ternyata semua ini adalah jebakan yang sengaja dilakukan Lorenzo dan juga Norkat untuk mengambing hitamkan Tom. Ini terjadi akibat hubungan terlarang Norkat bersama Lorenzo. Singkat waktu Tom menghubungi Jim dan para polisi untuk pergi ke depot tua. Mereka berencana untuk menjebak dan menangkap Lorenzo atas bukti-bukti yang telah dimiliki Tom. Tapi setelah sekian lama menunggu, Tom yang sadar kalau sepertinya Lorenzo tidak akan datang ke sana, seketika itu langsung menghubungi Ross. Ternyata Lorenzo sedari tadi berada di kediaman Tom. Трубку. Минутку. Ты задержался. Замечательно. Sesampainya di rumah, Tom langsung menyuruh Ross untuk kembali ke kamar karena sekarang ada urusan yang harus diselesaikan dengan Lorenzo. Disitulah terkuak sebuah fakta di mana sebenarnya Lorenzo merupakan pelaku dari tewasnya Trenton. Semua terjadi akibat bayi yang dikandung oleh Norkat saat ini, bayi yang merupakan anak dari Lorenzo. Maka dari itu, demi menghilangkan jejak dan bisa hidup bersama, Lorenzo terpaksa menghilangkan nyawa Trenton serta menyewa jasa Sterling. Dengan semua yang telah terjadi dan bukti-bukti yang didapat, Lorenzo berharap pihak kepolisian akan menangkap Tom sebagai dalang di balik peristiwa tersebut. Beruntung Tom sudah satu langkah di depan dan menduga jebakan tersebut. Tom sendiri sudah lebih dulu menyerahkan semua bukti yang ia dapatkan kepada Jim sebelum Lorenzo berusaha meyakinkan Jim. Atas gagalnya skenario yang dibuat, Lorenzo pun sengaja marah dan hendak membunuh Tom. Dari arah belakang, Ross langsung menembak Lorenzo yang berujung Lorenzo tewas di tempat. Dan pada akhirnya setelah sekian lama Tom menelusuri kasus Trenton, terkuak sudah siapa dalang di baliknya. Sekarang Tom bisa tidur dengan nyenyak. Beberapa waktu kemudian kini terlihat Miguel yang bertugas untuk membersihkan tempat tinggal Tom. Bisa disimpulkan semenjak peristiwa tewasnya Lorenzo di rumah Tom, Tom bergegas mengundurkan diri. Hanya ada satu alasan keputusan itu ia ambil agar Tom terhindar dari berbagai macam masalah sekaligus bisa standby 24 jam per 7 untuk menjaga Ross. Pada intinya, film ini menceritakan kisah tentang pekerjaan langka yang ada di Amerika sana. Belum diketahui apakah kalau di luar kepolisian pekerjaan seperti ini ada di Indonesia. Tapi sepertinya tidak karena rawan sekali untuk dimanfaatkan. Apalagi resiko untuk dijebak dan dijadikan kambing hitam sangat besar. Contohnya seperti Tom. Oke, mungkin segitu aja pembahasan alur cerita pada film kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.